Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah yang menguasai segala alam, yang menguasai langit, bumi, dan isinya. Allah yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang telah duduk di atas buminya Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kasih sayangnya yang tidak terbatas. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang adab, tentang ilmu. Salam kita haturkan kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang hingga hari kiamat. Anak-anakku, alhamdulillah kita telah mentadaburi Al-Quran. Di antaranya adalah surat yang sangat familiar kita dengar, yaitu surat An-Naba. Dan bisa jadi ini adalah surat yang sering kita baca ketika sholat. Anak-anakku semuanya di sana, bagaimana kabar surat An-Naba-nya? Sudah diamalkan ilmunya? Ketika sholat duhur dan asar sudah mencoba memakai
surat An-Naba dan Al-Mursalatnya. Semoga di antara kalian sudah ada yang sudah mengamalkannya. Ketika kita mendapatkan ilmu langsung mengamalkannya, tentu itu akan lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk iman kita, insyaallah. Semoga iman kita selalu bertambah ya nak ya, dan kita bersyukur atas ilmu yang kita pelajari, karena itu untuk menjadi perbaikan amal kita, perbaikan iman kita, insyaallah. Nah, sedikit murajaah, kemarin kita belajar tentang Tadabbur surat An-Naba ayat 1, amma yatasaalun, bahwa atau kita mengambil pelajaran dari situ bahwa sesungguhnya yang pertama orang musyrikin Quraisy itu suka bertanya-tanya, itu berawal dari keraguan mereka tentang hari kebangkitan. Yang kedua, setelah mereka mencari informasi dan mendapatkannya, lalu mereka mantap untuk ingkar terhadap hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, sebenarnya mereka sudah ingkar dari awal, namun kenapa mereka masih bertanya-tanya? Itu disebabkan karena mereka sedang mengejek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy zaman itu. Mereka memiliki sifat melampaui batas. Astagfirullah. Nah, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita yang ayat kedua dari surat An-Naba. Mari kita baca bareng-bareng. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, artinya tentang berita besar hari kebangkitan. Nah, alhamdulillah dari sini kita mengambil satu kata dari ayat ini, yaitu an-naba'i, an-naba'il sama al-azim. Kenapa Allah memilih an-naba bukan al-khabar? Karena an-naba memiliki 3 arti, bukan hanya kabar, tapi memiliki 3 kabar. Yang pertama adalah an-naba artinya kabar berita tentang yang memiliki manfaat, kabar berita yang mempunyai atau memiliki manfaat. Yang kedua, kabar yang mempunyai atau yang mengandung ilmu. Yang ketiga, kabar tentang kebenaran. Itu. Jadi 3 kriteria ini adalah makna dari an-naba. Makna yang kita ambil atau yang diberikan Allah kepada kita tentang makna an-naba. Masya Allah, karena memang betul an-naba adalah kabar berita yang sangat besar. Maka di situ ada al-azim. Al-azim itu artinya besar, bukan hanya kabir. Kalau kabir besar saja, tapi kalau al-azim itu sangat besar. Beda artinya ya, bukan hanya kabir. Kenapa enggak memilih kabir? Karena kabir hanya besar, yang terbatas waktunya, yang terbatas. Dibatas besarnya sampai apa begitu ya. Tapi kalau al-azim tidak terbatas besarnya, sangat besar, insyaallah. Maka dari itu pada zaman Rasulullah, zaman itu seorang atau orang-orang musyrikin Quraisy sedang asik-asiknya menyembah berhala. Mereka sudah berpesta pora atau sedang asik-asiknya sedang menyembah berhala, lalu datanglah an-naba, apa? Tentang berita yang besar ini. Rasulullah menyampaikan kepada mereka tentang an-naba, tentang kabar berita yang intinya adalah mereka disuruh untuk meninggalkan berhala karena nanti ada hari kebangkitan. Nanti loh ada hari kebangkitan, tinggalkan berhala-berhalamu. Jadi kita ambil kesimpulan begitu ya.
Kemudian ketika kabar ini datang kepada orang-orang musyrikin Quraisy, mereka saling bertanya-tanya. Dan ini adalah pengertian di ayat yang pertama. Dengan perselisihan itu, mereka saling berselisih, mereka saling bertanya-tanya, apakah benar, apakah iya, apakah nanti memang benar akan adanya hari kebangkitan. Lah kalau kita nanti akan dihadapkan kepada hari kebangkitan, itu ya. Kira-kira perkataannya orang musyrikin begitu kalau pakai bahasa kita. Kira-kira nanti kalau memang ada kabar berita yang seperti ini, ada hari kebangkitan, bagaimana kita? Habis kita, gitu. Bagaimana mungkin? Sedangkan kita melakukan kekufuran seperti ini, bagaimana mungkin? Jadi kira-kira begitu. Maka dari itu Rasulullah memberikan ini adalah sebuah kabar berita. Kabar yang sangat besar. Karena keseharian mereka harus ditinggalkan, harus berubah dari yang menyembah berhala, harus menyembah Allah, harus menjadi orang yang bertakwa gitu. Apalagi dikabarkan tentang hari kebangkitan, gimana nanti nasibnya ya, kira-kira begitu. Nah, anak-anakku yang ustazah sayangi karena Allah, maka kita tidak perlu kaget dengan pengingkaran orang-orang kafir Quraisy, tentunya orang-orang yang musyrikin Quraisy atau musyrikin hari ini. Kita tidak perlu kaget dengan mereka karena mereka selamanya juga akan ingkar kecuali Allah berikan mereka hidayah. Yang kita kagetkan bukan mereka, tapi yang kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi tentang hari kebangkitan ini? Tentu ketika kita mengimani, kita merasa, oh nanti datangnya hari kebangkitan itu pasti akan menakutkan. Jangan-jangan kita yang sudah merasa muslim, kita merasa sudah memiliki iman, kita belum mempersiapkan akan datangnya hari kebangkitan. Sedang kita tidak tahu kapan hari kebangkitan itu akan terjadi. Dan ini adalah PR kita. Maka dari itu guru kita Ali bin Abi Thalib, beliau menasihatkan kepada kita yaitu al-isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang, di mana perjalanan kita yang sangat panjang dan tentu itu sangat lelah, ditambahi dengan suatu ketakutan, di mana itu yaitu di hari kebangkitan. Semuanya nanti akan mengalami, mulai dari Nabi Adam sampai kita, sampai nanti hari kiamat, entah berapa tahun lagi atau entah berapa hari lagi, kiamat itu akan Allah jadikan kejadian-kejadian yang tidak kita prediksikannya ya. Tapi kita semuanya nanti pasti akan mengalaminya, pasti akan merasakannya. Bekal apa? Maka Allah juga memberitahukan kabar kepada kita atau memberikan bocoran kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang memiliki akal sehat. Bekal terbaik apa, kata Allah? Bekal terbaik kita adalah takwa. Takwa yang kita pahami adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Semuanya. Tentu kita akan memikirkan bekal yang paling utama untuk kita lakukan apa ya. Nanti kalau kita dikubur, apa pertanyaan yang dilontarkan kepada kita yang pertama kali, yaitu tentang sholat kita. Anak-anak, gimana kabar sholat kita?
Kalau yang ditanyakan tentang sholat kita, tentu kita juga memikirkan apa yang menjadi sah sholat kita. Sebelum sholat kita harus melakukan apa demi mendapatkan sholat yang khusyuk, yang benar, yang betul-betul sholat itu memang kita maknai agar kita menjadi benar-benar merasa menjadi seorang hamba yang butuh Allah. Maka wudhunya dengan sebaik-baik wudhu, bukan hanya wudhu hanya untuk membasahi bagian dari badan kita, tapi wudhu kita benar-benar agar Allah, setiap gerakan kita berharap Allah menyingkirkan panas api neraka itu dari tubuh kita. Ketika kita menghirup air, kita berharap bahwa semoga yang kita hirup adalah bau-bau surga. Ketika kita mengeluarkan air, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga baunya api neraka itu tidak sampai tercium di diri kita. Masya Allah. Selama kita wudhu, maka benarkah kita wudhu dengan wudhu yang terbaik? Kalau kita merasa wudhu kita sudah baik, maka jalankanlah sholat dengan tertib, mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya. Bagaimana sholatku yang khusyuk ya? Bagaimana kalau aku membaca surat Al-Fatihah ya? Apa aku harus cepat-cepat? Tentu bacaan Al-Quran yang terlalu cepat itu seperti halnya kita mengaji Allah. Bagaimana supaya kita khusyuk? Maka kita kemarin telah belajar tentang Al-Fatihah. Benar-benar kita maknai kandungannya. Al-Fatihah itu sebenarnya pesannya apa ya? Benar-benar kita baca, benar-benar kita pahami, benar-benar kita tadaburi. Masya Allah, begitu nak ya. Jadi sholat adalah amalan yang pertama kali ditanyakan nanti ketika kita sudah menjalani kehidupan setelah ini. Maka mari itu kita jadikan bekal. Kalau sholat kita sudah baik, sudah benar, Masya Allah, perbuatan yang lain juga akan ngikut nak. Bagaimana tidak ketika kita sholat kita merasa diri kita rendah, ketika alhamdulillahirabbil alamin kita memuji Allah kepada Rabb yang memiliki kita, Rabb yang mengatur, yang menumbuhkan, yang segala macam, yang memelihara, Rabbul Alamin kepada alam semesta. Bagaimana waktu itu kita sedang merendahkan diri kita dan sedang memuji Allah dengan benar-benar pujian. Kalau kita sudah tahu bahwa sholat kita pun diawasi Allah, gimana dengan adab-adab kita yang lain? Allah tidak akan pernah tidur, setiap adab kita akan Allah awasi. Setiap langkah kaki kita Allah akan melihat. Maka di mana kita akan bisa lari dari pandangan Allah? Sekali-kali tidak akan pernah bisa. Kita ini makhluk, kita ini miliknya Allah. Tentu Allah lebih paham bagaimana mengawasi kita. Hati kita yang di dalam daging saja Allah tahu gimana dengan perbuatan kita yang secara zahir kita bisa melihatnya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka dari itu jadikan ini bekal amal solih. Ayo kalian yang di rumah, bagaimana kabar adab kita kepada ayah ibu? Masih ada yang yang marah-marah kepada ayah dan ibu? Hati-hati nak, membantah ayah ibu itu adalah salah satu dosa besar. Iya kalau ibu dan ayah kita memiliki sifat pemaaf, tapi bagaimana ketika kita sudah melampaui batas, ayah ibu kita sudah murka sama kita, doanya mereka mustajab nak. Makanya hati-hati ya, ridhonya ibu itu tergantung, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya ibu. Hati-hati yang halus sama ibu kita. Semakin usianya bertambah, semakin rasa
semakin rasanya itu peka, nak. Kita sedikit ngomong agak keras, mereka sudah tersinggung. Nah, itu hati-hati. Semakin tua mereka akan semakin punya rasa itu. Ketika kita berada di jauh, ibu pasti akan memikirkan kita, gimana anakku. Tuh, rasa mereka semakin peka, maka kita juga harus semakin lembut kepada abi dan umi kita. Siap ya beradab kepada umi dengan sebaik-baik adab. Jangan nunggu disuruh untuk cuci piring. Cuci piringlah ketika ada piring yang kotor atau ada sendok yang kotor. Karena mereka tuh semakin sepuh, semakin usianya lanjut, semakin suka dengan kebersihan. Melihat kebersihan itu mereka tenang. Tuh ya. Mereka tenang, melihat rumah kok rapi itu mereka menjadi tenang gitu. Masya Allah ya, membuat tenang mereka, membuat senang mereka itu Masya Allah suatu yang luar biasa. Ketika umi di dapur, kita sedang belajar, pilihlah membantu umi daripada belajar bisa nanti lagi gitu ya. Ingat katanya Ustadzah, solehah bukan hanya yang di kamar saja, yang membaca buku saja, yang sholat saja, tidak, tapi menyenangkan hati orang tua juga menjadikan diri kita soleh ya, begitu. Nggak berarti nggak mau nyapu di depan kotor, aku nggak mau kora-kora nanti tanganku gatel dan sebagainya. Nggak seperti itu, bukan begitu anak yang solehah. Anak yang solehah semuanya mari kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ya korah-korah, yang nyapu, yang ngepel, ya mencuci baju, ya masak, mari kita lakukan dengan ikhlas, nak. Karena Allah. Kita menghormati umi abi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu loh yang namanya solih ya. Baik, sekiranya anak-anakku itu dulu yang Ustadzah sampaikan hari ini. Afwan kalau kebanyakan yang disampaikan Ustadzah, mohon dimaafkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.